Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam Tuhan. Saat ini ada keterbatasan di mana kita tidak dapat beribadah, bertatap muka satu dengan yang lain. Namun biarlah hal ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sinar kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati, kita menyembah kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekelilingku, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Kau Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Oh Yesus. Haleluya. 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 Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam bait-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Oh haleluya, jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa memperhatikan kepada kami. Bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami percaya ya Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami yang ada di tempat ini. Engkau melawat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang berdoa beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya, ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai kami ya Tuhan, hamba-Mu yang bertugas pada pagi ini, yang memimpin puji-pujian, yang bertugas sebagai singer, yang memainkan musik, terlebih hamba Engkau Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kebenaran firman. Urapi kami semua Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, terlebih kami boleh menikmati berkat Tuhan, air kehidupan, firman Tuhan yang memenuhi akan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, apa kabar saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tentunya tetap sukacita luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, meskipun pada saat ini ibadah kita sangat terbatas, tapi biarlah sukacita Tuhan tetap melingkupi kita. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan, Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Karena itu marilah kita satukan hati kita, roh kita, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah hati kami, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus menang. Satukanlah roh kami ya Tuhan,
Saudaraku yang terkasih, saat ini banyak umat manusia yang dilanda keputusasaan, yang dilanda kecemasan, sakit penyakit karena adanya wabah virus corona, ataupun karena persoalan-persoalan yang lainnya. Kemanakah kita akan mencari perlindungan, perteduhan? Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatan kita. Mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Di dalam Tuhan Yesus kita akan beroleh kemenangan. Hanya Dia yang patut kita andalkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
kami Tuhan. Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berlindung, kepadamu Tuhan kami berharap. Janji-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Kau memberi kemenangan kepada kami, kepada setiap umat-Mu, kepada setiap anak-anak-Mu. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat kami. Berkat-Mu Tuhan tercurah kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang Ku andalkan. Satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang Ku andalkan. Oh, Ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya yang Ku andalkan, satu-satunya yang Ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat jumpa Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, namun demikian mari kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kami dapat bersama-sama untuk kami mendengarkan akan firman Tuhan sebagai dasar dan kami memperoleh ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kami dikuatkan selama kami ada di bumi ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, serta berkati saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan. Demikianlah kiranya segala kuasa kegelapan iblis yang mau mencoba mengganggu dengan segala caranya supaya kami tidak mendengar firman Allah dan perhatian, kiranya Tuhan usirkan, Tuhan jauhkan daripada kami. Kami bersukacita oleh karena Tuhan bersama dengan kami, beserta dengan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat jumpa di dalam ibadah pada saat ini. Kita akan sampai pada firman Allah
Mari kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasal 19, kita akan bersama membaca sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia dan mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan ini dengan tema Dia mengenalmu. Dia mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenal siapapun yang Ia tahu. Tuhan Maha tahu, dan Ia akan berbicara kepada mereka yang ingin dibentuk, dibuat untuk menjadi anaknya. Bahkan Tuhan sayang kepada umatnya sampai Ia mati di kayu salib. Dalam bacaan kita tadi, saya dapatkan dalam kitab Mazmur 139 ayat 1, bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Siapa yang dapat mengenal sedalam-dalamnya pribadi atau seorang? Satu dengan yang lain tak mungkin akan dapat mengerti sedalamnya. Bahkan seorang suami tidak bisa mengenal betul tentang istri sedalam-dalamnya, atau sebaliknya seorang istri mengenal betul kepada suaminya. Bahkan apalagi kepada anak-anak, apalagi saudara, masih ada yang terselip. Tetapi Allah Maha tahu. Dia menyelidiki dan mengenal setiap manusia. Puji nama Tuhan. Ada seorang yang saya ambil di sini sebagai satu contoh, sebagai nama samaran, Sutarno. Ia berprofesi sebagai satpam di rumah tempat tinggalnya atau lingkungannya. Katakanlah itu rumah dinas. Oleh warga, Pak Tarno dikenal sebagai orang yang dengan panggilan Pak Satpam, artinya penjaga daripada tempat itu. Karena warga terbiasa memanggil dengan sebutan Pak Satpam, maka warga jadi tidak tahu siapa nama aslinya Bapak Sutarno tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada keluarga dari Pak Tarno datang ke perumahan itu mau jumpa dengan Pak Tarno. Ketika ia masuk dalam pintu gerbang, Pak Tarno sedang tidak jaga, tetapi ia tanya kepada setiap orang yang ada di rumah ke rumah. Dia tanya, "Kami mau temu Pak Tarno." Maka semua orang bingung, Tidak ada orang namanya Pak Tarno. Nah, karena bingungnya, akhirnya mereka bertanya di beberapa tetangga sekitar lebih banyak lagi. Tapi sayang, tak seorang pun yang tahu siapa yang disebut Pak Tarno itu. Saat dia sampai bercakap-cakap dengan lingkungan di situ, ia berkata kepada orang yang ditemui sekali lagi. Ia tanya, "Bapak kenal Pak Tarno?" Saat itu Pak Tarno sedang lewat. Pak Tarno lewat dan dia
lalu mengenal siapa orang ini. Ya. Ketika Pak Tarno lewat, maka orang ini mengenal Pak Tarno dan berkata, itu Pak Tarno, terima kasih. Lalu Pak Tarno benar bertanya, lalu saling menyapa satu dengan yang lain. Lalu Pak Satpam itu berkata, ya, ketika mereka saling jawab, saling bertanya, mereka lalu saling bersukacita. Nah, dari apa yang saya sampaikan sebagai gambaran ini, bahwa Tuhan itu sangat mengenal kepada kita. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya secara pribadi, tak ada satupun yang dapat kita selipkan hidup ini. Kita mau tutupi apa hidup kita ini? Dengan perbuatan-perbuatan baik kita mungkin. Kalau kita sudah berbuat salah, Tuhan tahu. Apapun yang kita buat, baik di tempat yang jauh di kota ramai ataupun di keramaian, apa yang kita buat sampai di kolong tempat tidur kita pun juga tidak diketahui orang, namun Allah Maha tahu. Apa yang kita ucapkan kepada siapapun baik atau buruk, Tuhan juga tahu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang apa yang sampaikan di depan tadi tentang Pak Tarno, orang tak kenal namanya, tapi yang dikenal adalah pekerjaannya. Begitulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita seringkali tidak mengenal satu dengan yang lain secara lugas, secara benar. Namun hanya Allah yang tahu. Kadangkala kesusahan saudara kita tidak tahu. Kesusahan orang lain, bahkan keluarga kita, istri, suami yang susah sedih, istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, anak-anak juga demikian tidak tahu, orang tuanya susah juga tidak tahu. Mereka enjoy saja, tenang-tenang saja. Dianggap bapaknya berkerut pada dahinya, dianggap Pak E sedang lorong ngeluh. Nah, tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang Maha tahu dalam hal ini. Oleh karena itu, soal ngomong-ngomong nama tadi dan profesi, kita menjadi ingat seorang yang bernama Sakius. Seorang yang bernama Sakius, yang mana Sakius saat itu dikenal orang sebagai seorang pemungut cukai, yang kita baca tadi. Namun Sakius ingin tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Lalu ia panjat pohon. Tetapi siapa yang mengenal Sakius? Sakius dikenal sebagai seorang pemungut cukai yang jahat, orang yang sangat tidak bisa diandalkan untuk penolong sebagai orang yang baik. Justru dia menjadi orang yang dapat dikatakan keras dan juga sebagai orang yang mabuk dengan harta benda. Tetapi Tuhan perhatian kepada Sakius ini. Oleh karena itu kalau kita baca ulang dalam Lukas 19, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pertemuan Sakius dengan Yesus mengubah segala-galanya dari diri Sakius. Pertemuan Sakius dengan Yesus mengubah segalanya. Sekalipun Sakius naik ke pohon, Tuhan pun tahu. Jadi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Allah Maha tahu dan tahu keadaan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang Maha tahu.
Maha tahu segala kebutuhan keperluan kita. Allah Maha tahu segala keadaan keburukan kita, bahkan dosa-dosa kita yang kita selipkan dan kita simpan sedalam-dalamnya supaya orang tidak tahu. Namun Allah Tuhan kita Yesus Kristus tahu segalanya. Kita tidak bisa menyimpan sesuatu yang buruk di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini atau saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dikenal Tuhan. Jikalau kita ada hal yang salah, ada hal yang tidak benar, baik hubungan kita dengan keluarga kita, antara suami istri tidak baik, antara orang tua dengan anak tak baik, apalagi dengan tetangga tak baik, mari kita perbaiki. Jangan kita menyimpan dosa, jangan kita menyimpan perbuatan-perbuatan buruk, bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa. Sebagai penutup firman Tuhan saat ini, bahwasanya Tuhan melalui Sakius dia pun memanggil Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kembali kepada jalan yang benar. Apapun yang sudah kita lakukan, mungkin kita sudah berjalan dalam jalan yang benar, lebihlah berjalan yang benar sampai kepada kesempurnaannya. Kalau kita masih belum dan kita masih jauh dengan perbuatan yang benar, baik, kudus, mari kita kembali dan bertobat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita dari hukuman Allah untuk selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana panggilan Tuhan kepada Sakius, turunlah. Hari ini ada keselamatan di dalam rumahmu. Puji nama Tuhan. Hari ini pun kita bersyukur bahwa Tuhan penolong kita dan memberkati kepada kita. Berkat firman Allah ini biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang mengenal kita. Maka Tuhan yang sangat baik kepada kita, marilah kita datang kepadanya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apalagi di dalam hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita selalu dan lebih jauh lagi mengenal akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan memuji satu pujian. Sebagai penutup dan doa rakit, kita nyanyikan Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya, untuk menghakimi dunia. Masihkah kita punya iman? Lalu apa yang kita buat selama hidup ini? Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita datang kepadanya dan bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, lalu kita masuk dalam doa dan kita akhiri ibadah kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang
kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Mari kita masuk dalam doa. Berilah tempat bagi Yesus di hatimu. Tuhan sediakan berkat bagimu, berkat keselamatan, berkat pertolongannya selagi kita masih tinggal di bumi ini. Dalam perjalanan hidup ini, Tuhan selalu bersama kita. Percayalah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Engkau yang selalu mengingatkan kami dari segala perjalanan hidup kami. Yang benar semakin Kau ajarkan untuk kami berbuat lebih benar. Yang salah, yang dosa Kau ingatkan kembali, Kau tegur kami supaya kami bertobat. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih perjalanan kami, supaya kami selalu mengikut ajaran Tuhan lewat firman yang kami dengarkan dan kami baca dalam firman Allah dalam Alkitab. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua para pendengar sidang jemaat Tuhan yang dikasihi. Berkati mereka, apapun yang mereka inginkan, rindukan. Seperti Sakius yang merindukan kebenaran. Berkati gerejamu, berkati sidang jemaatmu Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi semuanya, tak ada yang Kau tinggalkan. Tuhan curahkan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan Bapa terima kasih satu kali saja. Kita akan terima berkat Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan kita bersama dengan Tuhan kita untuk selama-lamanya. Berkat anugerahnya, berkat cintanya, kasihnya, kekal selamanya. Pulanglah, terimalah, selalu hidup dalam Tuhan. Hari ini, esok, sampai selamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.